Halo, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sebelum kita akan masuk di dalam ibadah di pagi hari ini, marilah kita ambil saat sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita mulai dari Bimbingan nomor 17 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berikanlah kekuatan kepada kami
untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya dan menerima mahkota kehidupan dari Amin. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 dan 2. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita akan bacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, Aku diajari ayahku, dan hatimu memegang kesabaran, berpeganglah pada petunjuk, mana engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan muridku. Janganlah meninggalkan petunjukku, maka engkau akan meninggalkan. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaga. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Maka engkau akan diturunkan, engkau akan menjadikannya terhormat ketika engkau memohon. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sampai dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2. Suara
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita saat teduh sejenak berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu. Karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami, dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus menghibur orang yang ditimpa duka dan lara. Kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosa-mu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumbang, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita akan kembali. Kita bernyanyi dari Injil nomor 402 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yudas 1 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 dari 1 dan 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Pengakuan dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Salam. Majelis Jemaat Gereja Kristen Surabaya mengucapkan selamat beribadah. Kiranya sukacita hari ini kita dan menyambut Tuhan saya. Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, persembahan ke depan. Dalam ibadah ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk kelas 20. Yang kedua, saya mohon diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pagi. Astori menurut tentang Monumento AC nomor 15 Surabaya dimulai jam 19 menit. Yang ketiga, pemberitahuan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 dalam ibadah minggu akan diadakan
baptisan kudus untuk 2 orang dan peneguhan siji untuk 1 orang. Kita beralih ke berita keuangan. Saldo awal kas Umat pada tanggal 5 bulan 7 Rp3.802.000. Uang yang masuk dalam sepekan berjumlah Rp4.321.000. Saldo akhir keuangan gereja berjumlah Rp6.511.000. Demikianlah teman-teman yang sudah disebutkan. Mari kita bersama doa. Ya Allah kami yang bertakwa dalam kerajaan surga, Bapa yang berfirman dan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan sampai saat ini, di mana Engkau sudah menyertai kami dalam pagi hari ini dan berkumpul bersama-sama. Terima kasih yang berasa dari kami. Bapak terima kasih Bapak. Kami tak lupa mendoakan khususnya hamba yang akan membawakan firman dan berarti beliau dengan kuasa sehingga firman yang disampaikan Tuhan dapat kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari bersama. Kami doakan juga ya Bapak, persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan sepekan ini ya Tuhan, khususnya seremoni majelis yang akan diadakan pada Selasa. Tuhan yang menyertai para kebutuhan majelis untuk dapat hadir bersama-sama ya Tuhan, khususnya tentang kesehatan, dapat memberikan kesehatan yang baik, cuaca juga memberikan yang baik, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama sebagai keluarga untuk mempersiapkan pada hari yang akan datang. Kami juga mendoakan untuk baptisan. Tuhan juga Kau sertai semua, berkati anak-anak yang akan dibaptiskan, khususnya orang tua yang memberikan anak yang dibaptis. Biarlah orang tua juga mempersiapkan hati mereka masing-masing. Biarlah anak ini dapat dibaptis untuk sebagai pelayanan ya Tuhan, untuk pekerjaan ya Tuhan. Tuhan tolonglah anak ini khususnya kesehatan mereka ya Tuhan. Dalam situasi ya Tuhan, tidak menyertai mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap sehat dan pada hari Minggu mereka dapat hadir di baptis. Dua orang tua yang Tuhan berkati mereka, sertai mereka sehingga mereka juga tetap sehat untuk hadir bersama-sama untuk menyaksikan mereka. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga jemaat pada saat ini kami tidak tahu ya Tuhan, ada yang sakit. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit. Kami tidak inginkan. Biarlah kehendak dari bukan kehendak kami. Tuhan tolong ya. Mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Jamah mereka ya Tuhan. Obat-obatnya mereka dapatkan dari dokter biar Engkau juga berkati, sehingga obat mereka minum kuat kesehatan hidup. Mungkin ada yang kesulitan dalam ekonomi, Engkau berkati mereka. Ada yang PHK itu Engkau berkati mereka, kesabaran mereka tetap beriman bahwa sesuatu yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga ya Tuhan, jemaat pada saat ini juga mungkin ada yang bekerja juga berkati mereka, sertai mereka dan pekerjaan mereka, sehingga mereka tetap sehat dan menjadi berkat bagi semua. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih kami doakan juga Bapak Presiden beserta para menteri. Kau berkati mereka ya Tuhan, tugas yang Kau jawab, Kau berikan menghadapi COVID-19 ini. Biarlah mereka tetap bersungguh-sungguh menghadapi ini ya Tuhan. Kami percaya ini tidak semudah itu ya. Kami percaya dengan iman. Kami berdoa kepada pemerintah, memberi kesehatan, kekuatan untuk menghadapi semua ini.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 412 dari 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam bagi kita sekalian. Kebenaran firman Tuhan dalam minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Injil Lukas 6 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Saya akan membacakan kebenaran firman ini bagi kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan masuk ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu kali ada sebuah perusahaan sepatu terbesar. Dia mengutus manajer pemasarannya 2 orang pergi ke sebuah negara di Afrika. Mereka diberi waktu selama 1 minggu untuk mensurvei tempat dengan tujuan bahwa mereka akan mendirikan perusahaan di sana. Mereka akan membangun pabrik di sana
Lalu berangkatlah kedua utusan perusahaan ini. Mereka mengamati, melihat apa yang terjadi, bagaimana masyarakatnya, bagaimana melihat keberadaan situasi lokasi dan lain sebagainya. Setelah 1 minggu kemudian, mereka wajib memberikan laporan kepada atasannya. Seorang berkata seperti ini, kita tidak mungkin menjual sepatu di Afrika. Kenapa? Karena mereka bahkan lebih nyaman tidak memakai sepatu atau sandal dalam kehidupan mereka sehari-hari. Alih-alih membangun sebuah pabrik sepatu atau membangun toko sepatu di tempat tersebut, siapa yang mau membelinya? Siapa yang mau membelinya? Kita akan mengalami kerugian banyak dengan membangun bangunan yang sia-sia, membangun usaha yang sia-sia, kalau tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kemudian salah seorang lagi berkata, memang benar apa yang dikatakan temanku ini. Mereka lebih suka untuk istilahnya nyeker, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin mereka pun lebih nyaman dengan itu. Tetapi saya memiliki pendapat yang berbeda. Dengan adanya mereka yang tidak memakai sepatu, bahkan tidak memakai sandal, kemudian kita membuka industri di sana, membuka bisnis di sana, bukankah itu sebuah peluang besar? Tidak ada saingan di sana. Tidak ada saingan di sana. Dengan demikian, dengan membuka sepatu, kita mendapatkan sebuah pasar yang sangat baik, karena orang-orang di sana pasti akan membeli sepatu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hanya dengan hal-hal yang sederhana kadang-kala kita diperhadapkan pada pola pikir, kemudian sudut pandang yang berbeda di dalam kehidupan kita. Seperti pepatah bijak mengatakan, jika Anda melihat dengan kebencian, maka semua rumput adalah rumput liar. Tapi ketika Anda melihat dengan kebaikan, maka semua orang adalah bunga. Dalam hal ini disampaikan bahwa ternyata kebaikan, keindahan, atau bahkan keburukan dari apa yang ada di sekitar kita sangatlah tergantung dari sudut pandang orang itu. Sangatlah tergantung dari sudut pandang orang itu. Seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa kalau kita melihatnya dengan kebencian, semua rumput yang kita lihat adalah rumput liar. Dan ketika kita melihatnya dengan sebuah kebaikan, melihatnya dengan sebuah kebaikan, maka setiap orang itu seperti bunga. Sama halnya ketika kita mencintai, ketika kita jatuh hati kepada seseorang, bagaimanapun rupanya, mau ngorok pun tidurnya, ngiler pun, ngecas pun dan lain sebagainya, nggak peduli kalau itu sudah ada rasa cinta di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, sebersih apapun orang itu, sesempurna apapun orang itu, kalau kita melihatnya dengan kebencian, tidak sempurna sama sekali. Tidak sempurna sama sekali. Melalui kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini, Yesus memberikan sebuah pengajaran yang luar biasa melalui perumpamaan-perumpamaan. Sebenarnya ketika kita membaca nas ini, secara khusus di ayat 39 ini, perumpamaan-perumpamaan yang Yesus utarakan, yang Yesus sampaikan, sebenarnya telah memiliki jawaban. Yang pertama adalah bagaimana orang buta bertemu orang buta, maka keduanya akan masuk ke dalam lubang. Seorang murid tidak lebih dari seorang gurunya, kecuali kalau dia lulus dia akan sama dengan gurunya. Kemudian bagaimana mungkin seseorang melihat selumbar di mata saudaranya sedangkan baru di matanya sendiri? Tidak dilihat. Keluarkan dulu balon yang ada di matamu, baru kita bisa mengatakan selumbar yang ada di mata saudara. Dari ungkapan-ungkapan ini, perumpamaan ini, Yesus sebenarnya sudah memberikan sebuah penjelasan
dari apa sebenarnya yang harus dilakukan, diperbuat dalam kehidupan umat manusia. Dewasa ini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa sangatlah sulit mengakui sebuah kelemahan dan kesalahan diri kita. Dewasa ini orang akan berusaha sebisa mungkin mencari pembenaran diri, mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain dari setiap kekurangan dan kesalahan yang kita perbuat. Dan ini menjadi hal yang nampaknya lumrah kita jumpai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Merasa diri paling benar, merasa diri paling sempurna, merasa diri paling pintar, merasa diri bahwa dia adalah orang yang paling baik dari segalanya, orang yang paling jujur dari segalanya, orang yang tahu segalanya. Ini adalah kecenderungan manusia bahwa ketika dia melihat ke arah dirinya hanya kesempurnaan dan kebaikan saja. Tapi sebenarnya inilah yang kemudian dilihat oleh Yesus pada zaman itu, pada saat itu, ketika melihat bahkan pemimpin-pemimpin rohani seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hidup pada waktu itu. Mereka menunjukkan pola hidup yang demikian, merasa paling soleh, merasa paling benar, merasa paling jujur, merasa memiliki segala solusi yang dibutuhkan oleh orang lain, merasa bahwa dia memiliki jalan dari setiap hal yang dia mau utarakan. Sehingga dengan demikian Yesus pun mengatakan, alangkah munafiknya dirimu, alangkah munafiknya dirimu. Bagaimana engkau yang tidak tahu kebenaran sama sekali menunjukkan kebenaran kepada saudara? Engkau yang tidak setia dan jujur sama sekali, bagaimana menanamkan kesetiaan dan kejujuran pada orang lain? Engkau yang sama sekali tidak memiliki kebaikan hati, bagaimana engkau mengajarkan kebaikan hati kepada saudara? Maka Yesus mengatakan, sangatlah munafik. Bagaimana engkau mengkoreksi kesalahan orang lain, baik dari perkataannya, hanya dari sekalimat perkataannya engkau mengatakan bahwa dia adalah orang yang sombong, dia adalah orang yang munafik dan lain sebagainya, tanpa engkau sadari bahwa engkau melakukan kesalahan yang lebih besar dari itu. Engkau menutupi kesalahan-kesalahan yang lebih besar dibandingkan kesalahan yang diperbuat oleh saudara. Maka Yesus pun sekali lagi mengatakan, alangkah munafiknya itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tahukah apa yang paling saya takutkan setiap hari Minggu? Adalah memakai toga ini. Toga ini sangat menakutkan sebenarnya. Kenapa? Disinilah orang kadang-kadang cenderung termasuk pendeta, termasuk penatua, menyembunyikan segala sesuatunya dari apa yang dikenakannya, mengenakan segala sesuatunya, setiap kekurangan-kekurangan dari apa yang dikenakannya. Di mana pendeta, para pelayan banyak melakukan dosa ketika mereka di atas mimbar. Ketika mereka di atas mimbar, dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan segala sesuatunya, kemudian mereka beralih seperti dewa ketika berada di atas mimbar. Hal yang menakutkan. Jangan-jangan ketika saya berbicara seperti ini, jangan-jangan ketika saya mengucapkan kalimat demi kalimat, Yesus pun tersenyum sinis di atas sana, Allah pun tersenyum ke arah kita dan berkata, alangkah munafiknya dirimu pendeta. Saya tidak tahu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita melihat pengajaran-pengajaran ini menjadi sebuah cerminan dalam kehidupan ini. Melalui hal ini seolah-olah Yesus mau berkata, sebelum melakukan segala sesuatu, dalam perkataan untuk menghakimi, untuk mengkritik kesalahan orang lain, pahamilah bahwa engkau harus melihat segala sesuatunya secara keseluruhan sebelum engkau mengatakan. Pahamilah bahwa koreksi dan bercerminlah terlebih dahulu sebelum engkau melihat
kekurangan dan kesalahan orang lain. Dalam kehidupan kita sebenarnya harus melihat segala sesuatunya bercermin terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena cermin adalah benda yang paling jujur yang bisa kita jumpai. Di saat kita berdiri di hadapannya, dia menampilkan segala sesuatu apa adanya. Ketika kita tersenyum, dia tersenyum. Ketika kita tertawa, dia tertawa. Ketika kita menangis, kita pun menangis. Ketika ada nur dari wajah kita, dia pun menunjukkan noda yang sama dengan noda yang sama. Tapi persoalannya banyak orang yang melihat segala sesuatunya bukan pada cermin, tetapi pada kaca spion. Seperti ketika berkendara, kaca spion, siapa yang melihat? Kendaraan lainnya. Mungkin sebagian kalau kita naik sepeda motor, sebagian dari lengan kita kelihatan dari spion itu. Tetapi mana yang lebih kelihatan? Kendaraan yang lain, orang yang lain yang ada di belakang kita. Itu yang kita pandang, itu yang kita lihat, itu yang kita nilai. Tanpa kita bisa melihat siapa diri kita. Dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembelajaran apa yang mau kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, jangan pernah menilai kebodohan seseorang, sebab orang yang bodoh adalah orang yang menilai dirinya paling benar. Jangan pernah menilai kekurangan orang lain, sebab orang yang paling kurang adalah orang yang mungkin menilai dirinya paling benar. Jangan menilai kesalahan-kesalahan orang lain, sebab orang yang paling salah adalah orang yang menilai dirinya paling sempurna. Dengan demikian pertanyaannya, apakah kita tidak boleh mengkoreksi orang lain, tidak boleh mengkritik orang lain? Sama sekali tidak. Kita boleh menasihati, kita boleh mengkritik, tetapi tentunya harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum mengkritik orang lain, kritik dulu diri. Sebelum mengkhotbahi orang lain, khotbahi dulu diri. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya yang mungkin kita itu membuat orang lain terluka lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, tanyakan itu. Ketika aku menerima perkataan itu, ketika aku mendengar ucapan itu, ketika aku melihat perilaku itu, apakah hatiku merasa sakit atau tidak? Jikalau itu terasa sakit, jangan lakukan kepada saudara. Tetapi ini seperti filsafat Plato, ya, termasuk Aristoteles, para filsuf-filsuf yang luar biasa itu. Para filsuf-filsuf yang luar biasa itu, mereka hanya melakukan segala sesuatu yang bentuknya atau sifatnya pasif. Seperti kalau waktu saya kecil, saya sering dicubit oleh nenek, oleh Simba. Ketika saya nakal, ketika saya dicubit, saya membuat orang lain nangis, nanti Simba datang kemudian mencubit kaki saya. Kemudian berkata, sakit gak? Sakit banget. Kalau sakit kenapa kamu memukul temanmu? Sebenarnya ini adalah tindakan-tindakan pasif, ya, tindakan pasif. Tindakan pasif lainnya seperti apa? Kalau kita tidak mengganggu orang lain, sudah cukup baik. Kalau kita tidak membuat orang lain tersinggung, orang lain marah, itu sudah cukup baik. Tetapi Yesus tidak mengajarkan demikian. Apa yang Yesus ajarkan? Apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat bagimu, perbuatlah kepada mereka. Jadi apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan supaya orang berbuat kepadamu, perbuat dulu kepada mereka. Kalau engkau ingin dihormati, hormati orang lain. Kalau engkau ingin mendapatkan sebuah penghargaan, hargai orang lain. Kalau engkau ingin mendapatkan kemurahan hati, bermurah hatilah kepada orang lain.
Jadi sangat sederhana, tetapi segala sesuatu ini butuhlah proses pembelajaran di dalamnya. Butuhlah proses pembelajaran di dalamnya. Belajar satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan terlalu mudah menilai kekurangan, kebodohan orang lain. Sebab orang yang paling kurang, yang paling salah, yang paling bodoh adalah mereka yang selalu menganggap dirinya paling benar. Karena kata yang paling sulit diucapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari adalah kata maaf. Yang paling mudah mengucapkan kata maaf itu ketika di mall, ketika di pasar. Kesenggol, maaf ya Bu, maaf ya. Tapi pernahkah kita mengucapkan itu kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita? Pernahkah kita mengucapkan itu kepada anggota keluarga kita ketika kita melakukan kesalahan? Tidak, sangat jarang. Ketika dalam sebuah keluarga melakukan kesalahan, merasa ya sudahlah, nanti kan damai-damai sendiri, toh dalam satu rumah. Benarkah demikian? Seberapa sering seorang suami meminta maaf kepada istrinya? Dalam satu bulan ada berapa kali? Dalam satu tahun? Ya pas apa aja lah, momen-momen tertentu saja. Seorang istri berapa kali dia meminta maaf kepada suaminya? Orang tua berapa sering dia meminta maaf kepada anak-anaknya? Jangan menganggap bahwa kita yang lebih dewasa, kita yang lebih tua akan selalu benar dibandingkan anak-anak kita. Belum tentu. Demikian juga anak-anak seberapa sering kita meminta maaf kepada orang tua kita. Makanya ada orang mengatakan mendamaikan preman itu lebih mudah, lebih gampang dibandingkan mendamaikan orang suci yang sedang berselisih. Betul gak ya? Mendamaikan preman di pasar itu paling mudah. Datang aja, bawa mereka, bawa aja ke warung, minum, belikan rokok kepada mereka, mereka lebih fair. Tetapi mendamaikan orang yang menamakan dirinya orang yang paling kudus, orang yang paling suci, itu paling susah. Bahkan mendamaikan para penatua yang berselisih, jemaat yang satu gereja, itu paling sulit. Itu juga paling sulit. Dan sama halnya, sesulit itulah salah satu anggota keluarga yang mungkin mengalami kesalahan untuk mengucapkan hanya sekedar kata maaf. Kata maaf. Maklumlah, kalau saya kan anaknya, saya kan orang tuanya, saya kan suaminya, saya kan istrinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, belajar melihat siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan, melihat segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Pada suatu kali ada seorang yang pulang dari kabin lah apalah itu, dia habis minum dengan teman-temannya. Ketika sudah turun dari mobil, dia sempoyongan, jalan itu sudah gak jelas arahnya kemana. Yang pasti bahwa dia ingin segera mungkin merebahkan tubuhnya. Tapi tanpa disadari dia terhuyung-huyung, kemudian terjatuh dan tertidur di sebuah pintu di bangunan itu. Pagi-pagi seperti ini, orang-orang pada terkejut. Rupanya orang itu tertidur di depan pintu gereja. Kan ada alas kaki yang lebar, mungkin di situ terasa hangat. Dia tertidur di situ sampai orang-orang datang ke gereja. Orang nggak bisa membuka pintu gereja karena terhalang di situ. Mereka senyum sana senyum sini, menertawakan, sampai akhirnya datanglah beberapa penatua membangunkan dia dan mengatakan, kenapa kamu tidak sini? Bangun, ini hari Minggu. Kau sudah nggak pernah masuk ke gereja, nggak pernah kau mau di sini, tidur pula di depan gereja, mengganggu orang yang mau beribadah.
dengan malas-malasan, dia mulai membuka matanya, kesadarannya mulai pulih. Dia berkata dalam hatinya, wah kacau ini, malu betul aku, kenapa aku harus tidur di depan gereja? Kemudian dengan berdiri dan menutupi rasa malunya, dia berdiri dan menatap orang-orang yang ada di sana, termasuk para penatua. Dia berkata seperti ini, apa salahku? Apa dosaku? Apa yang telah kuperbuat kepada kalian? Salahkah aku tidur di rumah Bapakku? Katanya. Tuhan ya, salahkah aku tidur di rumah Bapakku? Rupanya dia teringat Yesus yang berumur 12 tahun yang mencari ibunya. Kenapa aku berbuat kepadamu seperti itu? Mengapa aku harus mencari aku di rumah Bapakku? Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tidaklah mudah untuk melihat, mengkoreksi setiap kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketahuilah bahwa di saat kita mampu memaafkan dan tersenyum kepada orang yang menyakiti kita, di saat itulah kita tahu, Anda tahu bahwa kita lebih baik dari orang tersebut. Di saat kita mampu mengampuni, di saat kita mampu memaafkan orang lain, bahkan orang itu adalah orang yang menyakiti hati kita, yang berusaha mungkin melukai hati kita, yang setiap hari mungkin membuat kita tersinggung, tetapi kita masih berkata, pengampunan kuberikan kepadamu, maafku berikan kepadamu, dan kita masih tetap tersenyum kepadanya. Ketahuilah bahwa kualitas diri kita, kualitas hidup kita lebih baik dari orang tersebut. Kualitas kita lebih baik dari orang tersebut. Jadi dengan demikian kita belajar banyak hal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dikatakan ada orang yang berkata seperti ini, walaupun kamu sudah meminta maaf kepadaku, tetapi aku tidak berani untuk memaafkanmu. Jadi ini adalah kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup seseorang tidak mudah memberikan sebuah pengampunan, tidak mudah memberikan sebuah rasa maaf kepada orang yang membuat kesalahan kepada kita. Mengapa orang yang begitu dekat awalnya, orang yang bersahabat karib, orang yang mungkin berpacaran yang begitu mesranya, ketika terjadi sebuah persoalan, terjadi sebuah masalah, ketika mereka harus dipisahkan, rasa bencinya itu lebih besar dari segalanya. Rasa benci itu lebih besar dari segalanya. Karena apa? Merasa bahwa segala sesuatu telah dia curahkan kepada orang tersebut. Maka saling saudara satu dengan yang lain dalam sebuah keluarga, ketika mereka berselisih, rasa kecewanya, rasa sakit hatinya lebih besar dibandingkan ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan lebih besar. Jadi apa yang harus dilakukan dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Memberikan sebuah pengajaran tentang penghakiman ini, tentang kemunafikan ini, introspeksi diri. Jangan kita dianggap sebagai orang yang nampaknya bisa mengarahkan orang lain, yang bisa membawa orang lain, yang bisa menuntun orang lain, padahal kita tidak tahu apa-apa. Ujung-ujungnya kita menjerumuskan orang itu. Bukankah mereka akan masuk ke dalam lubang kata Yesus? Mereka berdua akan terjatuh di sana. Tetapi ketika kita belajar mengetahui siapa diri kita mengetahui hal-hal yang ada di hadapan kita, melalui pengalaman hidup kita, melalui kebenaran yang ada dalam kehidupan kita, kita akan belajar melihat hal itu. Apa maksud dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Memberikan sebuah pengajaran yang demikian. Jangan kita memutuskan persaudaraan karena sebuah masalah. Jangan hapus persaudaraan hanya karena sebuah persoalan dan masalah yang terjadi. Tetapi hapuslah kesalahan untuk meneruskan persaudaraan yang ada. Hanya karena persoalan kecil, hanya karena masalah kecil,
hubungan antara saudara-saudara kandung kemudian terpisah bertahun-tahun, bahkan mereka tidak saling bersapa satu dengan yang lain. Mungkin mereka dekat tetapi mereka bahkan tidak saling tatap muka. Hanya sebuah kesalahan, satu kesalahan merusak persaudaraan, persekutuan keluarga dan lain sebagainya. Maka jangan hapus keluarga, jangan hapus persekutuan persaudaraan hanya karena sebuah masalah. Tetapi yang perlu kita hapus adalah kesalahan itu, persoalan itu, supaya tetaplah persekutuan persaudaraan kekeluargaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ada seorang pendeta yang terkenal, dia mantan preman. Seluruh badannya itu penuh dengan tato, kecuali mukanya, wajahnya. Mulai dari sini pergelangan tangan ini, semua badannya penuh dengan tato, Tiap hari dia selalu memakai lengan panjang, karena masa mudanya dia tidak pernah pakai lengan pendek, karena mulai dari lehernya ke bawah semuanya penuh dengan tato. Badannya penuh dengan jahitan, karena nggak terhitung lagi berapa kali dia kena tikam, entah berapa ratus jahitan yang telah ada di tubuhnya. Dia menjadi pendeta. Awal-awal dia menjadi pendeta, banyak orang membantukan dia. Ceritanya ketika dia sedang berkhotbah, tibalah dia mengkhotbahkan tentang pengajaran Yesus, tentang mengampuni, tentang mengasihi. Apa firman Tuhan yang dikutip di sana? Jika ditampar pipimu yang kanan, berilah pipimu yang kiri. Seperti itu katanya. Ketika dia mengkhotbahkan, ketika dia menyampaikan kebenaran firman itu, rupanya ada salah seorang yang ada di situ, jemaat yang ada di situ, juga adalah seorang yang terkenal agak baru, agak janggal dalam kehidupannya. Kemudian dia berpikir, benarkah pendeta ini sudah bertobat? Benarkah pendeta ini memang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan? Perlu dites juga kayaknya dalam hal. Karena pas ketika dia berkhotbah, dia tidak di mimbar seperti ini, dia bisa jalan ke sana kemari. Pendeta terus mengkhotbahkan, jika engkau ditampar pipimu yang kanan, berikanlah pipimu yang kiri. Inilah pengajaran Yesus. Sambil jalan, tiba di dekat orang itu, tiba-tiba orang itu berdiri dan menampar pipi pendeta. Pah! Nampar pipi pendeta. Pendeta itu pun terkejut. Pendeta itu berkata, kenapa engkau menampar pipi saya? Orang itu berkata, saya hanya ingin membuktikan apakah yang Anda khotbahkan itu benar atau tidak. Sepanjang khotbah itu, mata pendeta itu hanya tertuju kepada orang itu, hanya tertuju kepada orang itu. Setelah katakanlah seperti di KPI, setelah penutup firman Tuhan bernyanyi pun pandangan mata pendeta itu, tetapi jemaat yang melihat itu dalam hatinya hancurkan dia. Karena pendeta tahu, jemaat tahu bahwa pendeta ini mantan preman besar, nggak tahu apa yang dilakukannya. Tetapi jemaat itu pun sudah was-was, mengumpulkan persembahan ibadah benar. Bahkan ketika selesai berkat, amin, mata pendeta itu tetap tertuju kepada jemaat yang menamparnya tadi. Ketika akhirnya selesai, cepat-cepat pendeta itu masuk ke konsistori, dibuka toganya ini, dia nggak ikut salaman di depan, dia langsung lewat pintu samping, ditunggunya orang yang menampar tadi. Apa yang dilakukannya? Dipukulinya orang itu habis-habisan. Orang yang menampar pendeta itu dipukuli habis-habisan. Jemaat tidak ada yang berani memisahkan. Akhirnya ketika puas pendeta itu memukuli, orang itu berkata, percuma kau pendeta, bukankah apa yang kau katakan, jika kau ditampar pipimu yang kanan,
kamu harus memberikan pipimu yang kiri, mengapa aku membalas dan memukulmu berkali-kali? Apa kata pendeta itu? Dipeluknya orang itu, ya kemudian dibersihkanlah wajahnya dengan satu tangannya dan berkata, dengar saudaraku, bukankah firman Tuhan mengatakan, apa yang kau tabur itulah yang kau akan tuai, bahkan kau akan menuainya berlipat-lipat kali ganda. Jangan tirukan, berlipat-lipat kali ganda ditampar sekali, berulang-ulang kali dia menampar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar memberikan sebuah pengampunan dan memberikan curahan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, menunjukkan kedewasaan iman kita melebihi orang. Dan itulah yang Yesus katakan ketika tangannya harus dipaku di kayu salib, melihat orang yang menghujatnya, orang yang mengutukinya, mengejeknya, dia memberikan tangannya yang dipaku itu memberkati mereka dan berkata, ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memang tidak mudah, tetapi pembelajaran proses pengampunan menunjukkan kedewasaan di dalam iman kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berhentilah menghakimi masa lalu seseorang. Lebih baik berdirilah di sebelahnya dan bantulah dia memperpindah hidupnya. Kita cenderung melihat kesalahan-kesalahan orang di masa lalu, mengungkit-ungkit kesalahan dan kekurangan orang di masa lalunya. Dia itu dulunya kayak gini, dia itu kayak gini dan lain sebagainya. Begitu mudahnya, begitu gampangnya kita mengungkit-ungkit, kita mengkorek segala kesalahan, kekurangan, dosa-dosa yang dilakukan oleh saudara kita di masa lalu. Bukankah lebih baik jikalau kita berdiri di sampingnya, membantunya, sehingga masa depan yang akan dijalaninya, dia bisa menjalaninya dengan sebuah kebijakan. Oleh sebab itu jangan menghakimi, jangan menilai masa lalu orang lain. Yang perlu kita lakukan hanyalah berdiri di sampingnya, bantu dia untuk memperpindah sehingga masa depan yang akan dijalaninya begitu indah. Daripada memperkeruh, daripada mengkoreksi kesalahan orang lain, belajarlah kita berdiri di sampingnya. Dengan demikian kita mampu mengarahkan, dengan demikian kita mampu melihat segala sesuatunya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini, saya mau mengajak kita sekalian. Firman yang sederhana, perumpamaan yang Yesus tunjukkan, yang sebenarnya sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti, tetapi sangatlah sulit untuk diterapkan dan dilakukan dalam kehidupan kita hari ini lepas hari. Sama halnya setiap proses aspek di dalam kehidupan kita. Satu, saya berikan contoh sebelum firman ini saya akhiri. Saya pernah membaca sebuah artikel demikian. Ada seorang anak yang kemudian bermain di pantai, dia melepas sepatunya tanpa dia sadari, ombak datang kemudian menyeret salah satu dari sepatunya. Kemudian dia menulis dengan jarinya di pantai tersebut di atas pasir dan berkata, laut ini adalah pencuri. Laut ini adalah pencuri. Kemudian seorang nelayan yang baru pulang pagi-pagi subuh itu, habis mencari ikan, menjala ikan di tengah laut, dia mendapatkan hasil yang melimpah. Dia mendapatkan hasil yang melimpah. Ketika sampai di pantai dengan penuh gembira sukacita, dia menuliskan dengan jarinya di pasir itu, laut ini sungguh baik hati. Laut ini sungguh baik hati. Ada sebuah keluarga ketika di depan pantai, tanpa disadari, ketika orang tuanya lengah, anaknya terseret kemudian terbawa oleh ombak,
ke tengah laut dan hilang di situ. Ibunya yang menangis meronta dalam kesedihan dan putusasaan, dia menulis dengan jarinya di atas pasir itu, laut ini adalah pembunuh. Dia melihat bahwa laut itu sangat kejam karena telah merampas anaknya. Ada orang yang kemudian berlayar juga demikian, ketika dia menyadari perahu ini terbang-ambingkan, diterjang oleh angin, oleh gelombang yang tinggi, dia menuliskan, laut ini penuh dengan amarah. Laut ini penuh dengan amarah. Tetapi ada seorang penyelam, kemudian ketika dia menyelam, dia mendapatkan sebongkah permata. Dia merasa gembira dengan itu. Kemudian dia menuliskan di pantai tersebut, di atas pasir dengan jarinya, laut ini penuh dengan berkah. Yang mau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penilaian seseorang tergantung dari apa yang dialami dan dilihat orang tersebut. Apa yang disampaikan anak tadi, apa yang disampaikan ibu tadi, para nelayan, orang yang mendapatkan berlian tadi, permata tadi. Tetapi ketahuilah bahwa seisi laut tidak pernah mengeluh dengan itu. Seisi laut tidak pernah mengeluh dengan segala ucapan tulisan yang diucapkan orang-orang tadi. Yang dia lakukan hanyalah mengirimkan ombaknya dan menghapus tulisan-tulisan tersebut tanpa sisa, tanpa berbekas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui hal ini kebenaran firman ini, jangan risaukan omongan orang lain, karena setiap orang yang ada di dunia ini memiliki penilaian yang berbeda terhadap segala situasi. Jangan hati kita kemudian kehilangan damai sejahtera dan sukacita oleh karena apa? Oleh karena mendengar penilaian perkataan orang lain. Setiap orang bebas mengucapkan ini. Jangan kita terpengaruh dengan hal yang demikian. Teruslah melangkah ketika kita yakin bahwa jalan kita di jalan yang benar. Walau mungkin kita menyadari setiap kebaikan-kebaikan kita tidak mendapatkan sebuah penghargaan. Oleh sebab itu tidak usah repot untuk menjelaskan siapa diri kita. Tidak usah repot menjelaskan siapa diri kita, karena orang yang menyukai kita tidak membutuhkan itu. Tetapi orang yang membenci kita tidak akan percaya dengan itu. Sehebat apapun, sebagus apapun kita menjelaskan siapa diri kita, dia tidak akan percaya. Dia tidak akan percaya. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan ini bukanlah untuk menjadi yang terbaik. Dalam hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang mau berbuat baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tumbuh bersama dari setiap kekurangan dan kelemahan kita, dari setiap hal yang kita lakukan. Koreksilah bila perlu, dan lampirkan juga solusi-solusi dari setiap kritik, dari setiap nasihat-nasihat yang kita berikan, sehingga ketika kita menjadi orang tua, kita orang tua yang membuka mata, kita menjadi anak-anak yang membuka mata, ketika kita menjadi pengurus gereja, pendeta, bahkan gereja sendiri, orang-orang percaya sendiri adalah orang-orang yang melihat, yang terbuka matanya sehingga mampu mengarahkan menuntun orang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bercerminlah jauh ke dalam diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman. Kami sungguh melihat, kami sungguh menyadari akan ketidakmampuan dan kekurangan kami. Tapi kami percaya bahwa melalui Roh Kudus-Mu ini akan memberikan kekuatan pemahaman dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa untuk semua hal yang boleh Tuhan lakukan atas hidup kami. Kami yakin hamba-Mu telah selesai untuk berkata-kata, berbicara di tengah-tengah kami.
tetapi Roh-Nya Kudus akan terus mengajari dan membimbing mengarahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 411 ayat yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Firman Tuhan yang akan mengantarkan kita memberikan persembahan. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang 35 demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berikan dan persembahan. Untuk nyanyian persembahan kita dari Kidung Jemaat 363 ayat yang kedua, kita akan doakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati bahwa sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepada-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepada-Mu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan
kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dari tempat ini dan hiduplah dengan firman yang saudara dengarkan. Arahkanlah pandangan kepadanya dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.